Oke, selamat sore para sahabat channel semuanya. Ini peduli keluarga, Gus Tom dan Gus Puja. Silahkan transfer ke nomor rekening. Dan kali ini kita mengabarkan keterkaitan kabar yang terbaru, yaitu dari Bupati Kibin Akut, guys. Bupati Pekalongan Kibin digelandang langsung oleh KPK karena keterkaitan kasus korupsinya. Ini dia tidak bisa berkutik lagi karena ini kasus OTT atau operasi tangkap tangan. Bak artis tapi kelakuannya bengis. Apakah memang tidak bisa melihat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa bersyukur? Artinya kita melihat seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan, si Arafik, ya. Ini katanya mantan seorang artis dangdut seperti itu, dan kali ini harus mendekam di KPK, harus digelandang, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, keterkaitan korupsi anggaran daerah. Kita belum tahu karena KPK menunggu kabar terbarunya 24 kali 20 satu hari. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Bisa kita lihat di jejaring sosial, di media sosial, begitu viral. Bupati dan ajudan serta beberapa kadis dari lingkungan Kabupaten Pekalongan juga tertangkap. Dan notabene-nya perlu kita ketahui juga, dilansir oleh arnews.com bahwa Bupati cantik ini adalah Suki bin LB. Jadi seperti itu, Lutfi bin Yahya. Kita ikuti komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat Arnews manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Seorang yang sangat berpengaruh, orang nomor satu di Pekalongan, ya, nomor dua mungkin ya, mungkin nomor dua karena nomor satunya LBY. Dan ini orang ini sangat-sangat dekat dengan LBY ya di masa kepemimpinannya. Akan tetapi kini ya, orang nomor satu atau nomor dua sih sebenarnya ini ya, Bupati Pekalongan saat ini terjaring OTT atau operasi tangkap tangan KPK. Loh, kok 4 orang anaknya yang dalam masa pembiayaan. Bayangkan, apalagi ini musimnya bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, pasti banyak sekali kebutuhannya. Untuk itu kami mengajak kepada panjenengan semuanya, selama bulan Ramadan ini ayo kita sisihkan sedikit harta kita untuk kemudian dibagikan atau berbagi terhadap keluarga Gustom. Bagi panjenengan yang terketuk hatinya dan ingin berdonasi, silahkan kirim lewat nomor rekening yang tercantum, dan juga panjenengan bisa mengirimkan bukti transfer lewat nomor WA yang sudah tertera. Terima kasih atas sumbangannya, semoga berkah dunia dan akhirat. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini yang diamankan bukan pejabat kelas menengah, bukan kepala dinas, tapi seorang kepala daerah aktif. Namanya Fadia Arafik, jabatannya Bupati Pekalongan. Penangkapan dilakukan Selasa 3 Maret 2026 di wilayah Jawa Tengah. Informasi awal menyebutkan, selain Fadia, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain, termasuk orang dekat dan ajudannya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi senyap tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut tim mengamankan beberapa pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya adalah Bupati. Tak ada sirina, tak ada pengumuman terbuka. OTT memang selalu bekerja dalam diam, sampai akhirnya kabar itu meledak ke publik. Pertanyaannya sekarang, kasus apa?
Meski KPK belum mengumumkan konstruksi perkara secara lengkap, informasi yang beredar mengarah pada dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Modus klasik yang terus berulang di banyak daerah. Proyek pemerintah, anggaran publik, kekuasaan kepala daerah, dan dugaan transaksi di balik meja. Jika benar berkaitan dengan pengadaan, maka ini bukan sekedar pelanggaran administratif. Ini menyangkut uang rakyat. Ini menyangkut dana yang seharusnya kembali ke masyarakat. OTT bukan proses instan. Artinya, KPK telah lebih dulu melakukan penyelidikan tertutup. Ada komunikasi yang dipantau, ada pergerakan yang diikuti, ada momen yang ditunggu. Dan ketika momen itu datang, tim bergerak. Fadia Arafik sendiri dikenal sebagai politikus dari Partai Golkar dan menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Ia memimpin daerah dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam politik lokal Indonesia, kekuasaan kepala daerah selalu berada dalam dua sisi mata uang. Di satu sisi, mandat rakyat. Di sisi lain, kewenangan besar atas anggaran. Ketika kontrol melemah, godaan membesar. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan daerah. Terlebih dilakukan di bulan Ramadan. Bulan yang identik dengan refleksi moral dan pengendalian diri. Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin kepala daerah yang diberi kepercayaan justru terseret operasi tangkap tangan? Secara hukum, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. Dalam waktu itu, penyidik akan mendalami peran masing-masing, memeriksa barang bukti, serta mengurai alur dugaan transaksi. Apakah ini suap? Apakah ini gratifikasi? Ataukah bentuk lain dari penyalahgunaan wewenang? Jawabannya akan diumumkan dalam konferensi pers resmi KPK. Namun, satu hal yang pasti, OTT selalu meninggalkan pesan keras. Tidak ada jabatan yang kebal, tidak ada kekuasaan yang tak bisa disentuh hukum. Kasus ini juga memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan. Fenomena yang berulang ini memunculkan pertanyaan besar yang belum juga terjawab. Apakah sistem pengawasan di daerah benar-benar berjalan, atau praktik fee proyek masih menjadi budaya yang sulit diberantas? Jika dugaan ini terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan publik. Kepercayaan yang dibangun lewat pemilu, kepercayaan yang kini kembali dipertaruhkan. Kini semua mata tertuju pada Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Publik menunggu status resmi, menunggu konstruksi perkara, menunggu siapa saja yang ikut terseret. Apakah ini akan berhenti pada satu nama, ataukah akan melebar ke jaringan yang lebih luas? Operasi senyap telah dilakukan, penangkapan sudah terjadi. Bab berikutnya adalah pembuktian di meja hukum. Dan sekali lagi, pesan itu terdengar jelas. Kekuasaan boleh tinggi, tapi hukum harus lebih tinggi. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi ini salah satu orang kepercayaan, salah satu sukibin yang ada di jajaran pemerintahannya, di jajaran pemerintahannya ini sukibinnya si LBY gitulah. Jadi saya itu ya semenjak munculnya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, dalam 1 tahun ini saya semakin tidak percaya dengan pemimpin-pemimpin daerah yang lain itu bekerja. Saya nggak percaya. Karena apa? Kalau memang beneran bekerja, pasti seperti Kang Deddy Mulyadi. Jalan-jalan bagus semuanya ya. Aspalnya juga tebal, hot mix semuanya. Infrastruktur benar-benar dikedepankan. Tapi melihat yang lain ya, itu masih kalah dengan yang namanya Kades Huhu. Kades Huhu yang full tato badannya, akan tetapi kinerjanya luar biasa. Benar-benar mengabdi untuk rakyatnya. Bahkan ya di daerah Jawa Tengah sendiri saya melihat belum ada orang-orang yang berpotensi seperti Kades Huhu itu, pemimpin daerah sekarang belum ada yang memikirkan rakyatnya beneran. Dan ini berita yang sangat-sangat bagus ini ya, dimana ketika KPK bisa menjaring operasi tangkap tangan terhadap salah satu kepala daerah yang ada di Jawa Tengah. Semoga aja ini nanti merembet kan, dari penangkapan ini nanti merembet kemana-mana. Semoga saja biar orang-orang yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kelompoknya, biar masuk ke dalam ranah hukum. Itulah tadi komentar dari sahabat Arnyus yang begitu memberikan kita paham bahwa KPK dalam hal ini adalah pemerintah memang betul-betul hari ini tegas keterkaitan tindak pidana KPK, dan ini ditengarai juga termasuk dari Bupati Arafik ini
adalah bagian dari Suki bin Lutfi bin Yahya, dan kita menunggu keputusan dari hakim. Kita menunggu bagaimana hukum akan berjalan. Saya kira cukup sekian, ini menjadi catatan bagi kita. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.